Baik kaum muslimin yang kami muliakan, takdir bisa dirubah enggak? Tadi bisa dirubah enggak? Selama belum sampai nyawa di tenggorokan. Selama belum terbit matahari di sebelah barat. Di dunia ini masih hidup kita, takdir masih bisa dirubah. Takdir itu bisa dirubah, Pak. La syai'a yughayyirul qadara illa doa. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Saya contohkan. Khalid bin Walid saat dia berhadap-hadapan dengan panglima perang Persia untuk menaklukkan sebuah kota, apa kata si panglima perang Persia ini? Hai Khalid, saya tantang ente. Tantang apain? Ini adalah racun. Racun ini paling mematikan dan racun paling berbahaya di bumi. Hanya hitungan detik ente mampus. Sekarang racun ini saya letakkan dalam segelas air. Bila berani ente minum dan ente tidak apa-apa, ente selamat, ente tidak mati, kota ini milik ente. Dengan seluruh harta yang ada di dalamnya, dengan seluruh apa yang ada di dalamnya, milik ente, kami mundur tanpa perang. Kalau menurut takdirnya, racun diminum mati enggak? Mati. Khalid menerima tantangan itu. Oke, emang gua takut. Kemudian disodorkan kepada Khalid bin Walid racun dalam gelas, racun paling mematikan. Khalid berdoa kepada Allah. Ingat ini, takdir yang seharusnya kalau dia minum, takdirnya dia koit, mampus, mati. Ternyata telah dirubah oleh Allah takdir itu dengan doa. Lihat ini Pak. Maka jangan katakan doa itu tidak bermanfaat. Jangan katakan doa itu bukanlah hal yang dahsyat. Lihat apa yang Khalid lakukan ketika dia angkat racun itu. Dia membaca Bismillah alladzi la yadurru ma'asmih syai'un fil ard wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Ini bukan amalan dukun ya. Ini bacaan sunnah. Dengan nama Allah yang tidak ada mudarat sesuatu apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dengan nama Allah, nggak ada mudarat. Racun itu bermudarat nggak? Karena dia memilih racun untuk diminumnya, tapi dia mendoakan ke atas racun itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah dengan nama Allah yang tidak ada mudarat sesuatu apapun yang ada di langit dan yang tidak ada di bumi. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian beliau meminumnya. Bismillah. Habis satu gelas. Si panglima Persia menunggu-nunggu. Mampus lu, mampus. Mati. Khalid bilang, tambah. Ente mau tambah. Secara sunnatullah, sebab dia minum racun, akibatnya ini enggak terjadi, takdir enggak berlaku. Ini yang dimaksud dalam hadis Nabi, tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Dan Khalid telah mendoakan ke sana. Kaum muslimin yang kami muliakan, masih ingat kisah Ghulam yang akan dibunuh oleh raja? Ghulam, bagaimanapun cara raja ingin membunuhnya, malah yang membunuhnya yang dimampuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kaum muslimin, dia sudah diikat dengan rantai besi yang berat, dibawa oleh hulu-hulu balang menuju ke tengah laut untuk diceburkan. Apa bahasa doanya? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan caramu dari orang-orang ini. Mereka seluruhnya tenggelam. Si Ghulam balik ke istana dalam keadaan selamat. Loh, masih hidup? Kemudian dibawa ke puncak bukit. Jatuhkan dia di sana. Secara sunnatullah, dia dalam keadaan diikat. Orang yang membawanya orang yang kuat-kuat. Secara hitungan takdir harusnya dia sudah tidak ada. Dia kembali, ternyata yang membawanya yang jatuh seluruhnya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kaum muslimin coba perhatikan ini, ketajaman dan kekuatan doa. Memang benar, la syai'a yughayyirul qadara illa doa. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu, kisah seorang da'iyah dan ustazah di Mesir namanya Sayyidah Zainab Al-Ghazali. Terkenal Pak. Dia masuk penjara. Difitnah.
Di dalam penjara, hukuman untuknya adalah dibunuh. Cara membunuhnya kejam, Pak. 3 ekor anjing elder. Yang tinggi-tinggi gede dilaparkan selama 1 minggu. Kemudian saat eksekusi, Ustazah Sayyidah Zainab Al-Ghazali ini dilepongkan apa bahasanya? Dipolesi dia dengan bau-bauan yang sangat merangsang selera anjing untuk melahapnya. Maklum orang Padang, sesekali keluar aslinya. Kalau mau tahu dipolesi itu bahasa Padangnya dilepongkan. Dipolesi tubuhnya. Biar anjing-anjing yang 3 ekor ini, Pak, kalau berdiri itu anjing, berdiri kita tinggian itu anjing. Ustazah Sayyidah Zainab Al-Ghazali dalam kerangkeng diikat, tergeletak di lantai. 3 ekor anjing ini dilepaskan masuk ke dalam. Pintu dikunci dari luar, pintu besi. Menurut hitung-hitungan para ofisir penjara, setengah jam udah habis. Ternyata subhanallah apa yang terjadi, Pak? Ini mengguncang dan ini membuat banyak perubahan. Ini menjadikan banyak orang yang taubat. Subhanallah, setengah jam kemudian yang jelas nggak terdengar suara. Biasanya kalau anjing lapar berebutan makan kan kedengaran kan? Ini enggak. Pas dibuka kembali pintu penjaranya, kelihatan Ustazah Da'iyah Sayyidah Zainab Al-Ghazali ini tetap duduk dengan baiknya. Seperti biasa, 3 ekor anjing ini, 1 di kanan, 1 di kiri, 1 di depan, sambil goyang-goyangkan ekornya. Kayak jaga tuannya. Secara hitung-hitungan sebab akibat harusnya ini udah nggak ada. Coba lihat bagaimana doa mampu merubah. Nabi Yunus dalam perut ikan, Allah mengatakan, "Laula an kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalaulah bukan karena Yunus rajin berdoa, banyak bertasbih, suka kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong, pasti dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Coba dalam hitungan takdir, orang kalau udah masuk perut ikan, Pak. Di dalam itu ada oksigen enggak? Enggak ada. Berapa lama di dalam perut ikan? Berbeda para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Udahlah kalau kita ngitung 1-2 jam aja udah enggak ada itu udah. Karena nggak ada oksigen, nggak ada yang bisa dimakan. Cairan yang menyelimuti Nabi Yunus dalam perut ikan, cairan beracun yang bisa mematikan siapapun makhluk hidup. Ternyata dia tetap hidup. Secara hitungan takdir harusnya dia sudah tidak ada. Tetapi doa Nabi Yunus menyelamatkan dia. Ini disebut dengan tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Anak saya udah terlanjur